Ini rangkaian dari proyek kita, proyek P5, proyek penguatan Merdeka dan Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Jadi kemarin kita sudah mengadakan kunjungan secara langsung, secara online ya. Kemarin kita sudah mengadakan kunjungan online ke websitenya KPU, kemudian Rumah Pintar Pemilu, dan kita menggali beberapa informasi tentang pemilu dan demokrasi di sana. Nah, hari ini kita akan kunjungan ke KPU Kabupaten Belitung Timur. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. Halo Sobat Saga, ketemu lagi nih bareng Rizkika sama Edelweiss. Hai. Coba kalian tebak hari ini kita lagi di mana nih? Ayo tebak lagi di mana? Nah, bener banget. Sekarang ini kita lagi ngunjungin tempat KPU dalam rangka proyek penguatan profil Pancasila dengan tema Suara Demokrasi nih. Yuk tanpa panjang lebar kita simak video hari ini ya, tonton sampai selesai. Untuk mempersingkat waktu mungkin sampai tadi udah ketua KPU langsung aja ya Pak. That's how it goes. Don't wanna go. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Bagian program dan data, mungkin seperti inilah kondisi kantor KPU Kabupaten Belitung Timur. Di sebelah sini ruang anggota KPU Kabupaten Belitung Timur. Kalau ini kemarin sebagai tempat herdes untuk sistem informasi partai politik. Pada saat ini masih sebagai logistik juga. Jadi mereka distribusi ke desa, terus ke kecamatan dan ke desa. Mungkin nanti ketua KPU atau divisi lain akan menjelaskan di mana dari divisi sosialisasi pada saat ini diwakili, mungkin juga tentang data kependudukan adik-adik semua sudah ada yang berumur 17 tahun ya. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. Turning off my mind so I get by. Hai Sobat Saga, kembali lagi nih sama kami. Jadi kita sudah ada di tempat di dalam KPU nih. Nah, sebagai calon pemilih pemula, jadi kita harus mengetahui apa saja yang ada di KPU. Ayo ikutin. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. For you in the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. Bapak Yuli Restuardi Eskom.
Nah, beliau ini anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara. Nah, beliau ini yang leading sektornya untuk melaksanakan hal-hal teknis terkait tahapan. Nah, tadi Pak Rizky itu Divisi Perencanaan Data Informasi. Beliau mengurusi terkait pemilih, daftar pemilih untuk dijadikan pemilih pada setiap pemilu atau pilkada. Yang ketiga, yang keempat dari saya, Ibu Widyarsi. Nah, ini Ibu Widyarsi. Beliau adalah Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, karena divisinya hukum, nah ini terkait permasalahan hukum, baik itu di internal KPU maupun ketika ada gugatan di pengadilan. Yang kelima itu Ibu Asrika. Nah, beliau Divisi SDM, Farmas dan Sosialisasi di provinsi dan pencalonan DPRD Kabupaten. Nah, ini pencalonan ini serentak, tapi mencalonkan sesuai di tingkatan masing-masing. Kalau presiden daftarnya di KPU RI Jakarta, kalau DPR daftarnya di KPU Jakarta, DPD tingkat pusat kan KPU Jakarta. Nah, kita DPRD provinsi daftarnya di KPU provinsi, DPRD kabupaten daftarnya di KPU kabupaten. Nah, itu sesuai tingkatan daftarnya. Tapi nanti pemilihannya 5 surat suara inilah yang diberikan kepada pemilih. Yang ketujuh ini masa kampanye. Nah, kampanye itu kalau di pemilihan OSIS itu apa, saudara? Orasi, benar. Duduk di berdiri di podium, semua mendengarkan, calonnya berorasi, menyampaikan visi dan misi, menyampaikan program kegiatan ke depan, bisa terpilih menjadi ketua OSIS. Nah, kalau nanti terpilih kita tour terus tiap bulan, misalnya kan seperti itu. Kalau terpilih kita akan ada kegiatan terus, setiap ada kegiatan kita ikut, misalnya, untuk membawa nama sekolah, misalnya kan. Kalau terpilih tiap bulan kita ke kantor KPU. Yang selanjutnya adalah masa tenang. Masa tenang itu adalah 3 hari tidak ada kegiatan apapun, baik itu oleh peserta pemilu, baik itu oleh pemilih. Jadi fungsinya masa tenang ini untuk memikirkan, untuk menentukan pilihan. Selama masa kampanye, si A, si B, si C sampai berapa orang itu menyampaikan visi misi. Jadi di masa tenang ini kita milihnya yang mana lah, yang bagus lah, atau visi misinya gimana. Situlah milih kita tenang gitu, tidak ada kegiatan apapun. Cuma KPU yang ada kegiatan dan Bawaslu mengawasi. Kami membuat TPS, kami mengkonsolidasi ke PPK, PPS untuk pelaksanaannya. Selanjutnya adalah pemungutan dan penghitungan suara seperti yang disampaikan tadi. Di TPS dari jam 7 sampai jam 1 siang. Itu pemungutan. Nah, penghitungannya setelah pemungutan. Ya, setelah pemungutan dari jam 7 sampai jam 1. Setelah itu baru dihitung ketika jam 1 selesai, semua pintu ditutup, tidak boleh lebih. Tetapi bagi yang sudah datang jam 1 suruh masuk semua, baru tutup pintu. Nah, menyelesaikan pemilihan atau pemungutan yang pemilih yang sudah datang dan antri di dalam. Selanjutnya yang 10 adalah penetapan hasil pemilu. Nah, ini KPU yang menetapkan sesuai dengan jenjangnya, baik itu nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Selanjutnya adalah pengucapan sumpah janji.
Dan ini dalam prosesi pelantikan dari peserta pemilu yang terpilih. Nah, kita tahu kan tiap 5 tahun sekali kamu pilih oleh pengadilan tentu. Ini domisili di wilayah administrasi pemilih. Kalau adik-adik digantung berarti di wilayah tergantung. Tapi untuk pemilu karena sifatnya nasional maka di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah kalau yang belum punya KTP nanti minta bilang ke orang tua atau ke Pak Guru misalnya dijelaskan untuk surat keterangan nanti diarahkan ke dinas catatan sipil. Nah, tadi tidak jadi TNI Polri ya. Karena tugas TNI Polri itu adalah Kamtipmas ya. Nasional dan mereka harus netral. Ini ada 3 dinas pemilih ya. Jadi pertama itu terkait dengan pemilih terdaftar di DPT. Kenal si A, ini orang bagus ini. Nah, itu silakan dipilih, silakan. Jangan dua tidak memilih, ya sayang. Karena tentu dari makna pemilih itu sendiri itu akan mencerminkan kita sudah berbuat terkait dengan hak pilih kita untuk demokrasi di sekolah ya, di sekolah. Oke, yang selanjutnya terkait dengan 7 orang tadi, 7 orang bawa HP tidak? 7 orang atau semula ada apa? Nanti bisa diaplikasikan. Bapak ingin sampaikan bahwa di KPU itu, di pemilu itu ada aplikasi namanya aplikasi Lindungi Hakmu ya. Nih aplikasinya Lindungi Hakmu. Kalau punya gadget sekarang rata-rata lah semua ya, kalau adik-adik ini asalkan tersambung internet itu bisa ngecek sudah terdaftar apa belum. Cuman syaratnya harus hafal nik kalau pakai apa namanya HP ya, harus hafal nik ya. Ini cara penggunaannya. Nah ada 2 macam, bisa di laptop, di web ya, juga bisa di Android tadi, di Android. Nah jadi ini beberapa fitur di dalam itu ya, di dalam aplikasi itu ada data pemilih. Jadi untuk ngecek data-data kita udah masuk atau belum, udah jadi sah enggak, jadi pemilih di tim. Nah itu ya, itu ada yang lengkap. Nah kemudian ada lapor PNS tidak memenuhi syarat. Misalnya ada yang anggota keluarga kita yang sudah meninggal, nah bisa lapor di sini. Atau ada yang tidak keluar di timur, nah bisa lapor. Nah coba kita yang 7 orang bisa download aplikasi di Web Store, di Play Store. Bisa tak? Nah, coba di download Lindungi Hakmu. Lindungi Hakmu ini ya. Keyword. Lindungi Hakmu. Sambil nonton ini silakan. Tuh, ke Play Store, di download atau di install di HP-nya masing-masing. Pergunakan untuk orang-orang yang tepat. Kalau ada yang seperti tolak saya 200.000 5 tahun. Nah, kalau untuk saat itu boleh. Tapi kita berpikirnya ke depan. Ke depan kita mau mengarahkan. Jadi di sini Bu, saya ingin bertanya, bolehkah menerima suap tapi memilih yang lain, bukan yang suap yang nyok? Nah, itu pilihannya ada di masing-masing. Tadi terima suap, berarti
sudah memilih langkah yang tidak bagus kan akhirnya. Tapi memilih yang bagus ya. Itu diserahkan ke pribadi masing-masing. Nah seperti ini, nanti kan di bilik suara, Sebelumnya kami dari SMA Negeri 1 Gantut berterima kasih kepada Bapak Ketua KPU beserta anggota KPU telah menerima kami dalam program proyek Profil Pancasila ini, Suara Demokrasi. Kemudian kami berterima kasih banyak karena telah membagi informasi kepada anak-anak murid kami untuk memberikan informasi mengenai pemilih pemula, kemudian juga syarat-syarat untuk memilih tadi, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka sangat penasaran akan jawaban yang pertanyaan mengenai pemilu ini tersebut. Kemudian juga terima kasih banyak telah disambut dengan baik, kemudian disediakan makanan snack kepada anak-anak, dan juga kami semoga ke depan apa yang kita harapkan terkait demokrasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Demikian dari kami Bapak Ibu, adik-adik sekalian, semoga nanti ilmu yang bermanfaat ini dapat diterima dengan baik ya. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana nih kegiatan hari ini? Seru banget kan Kak? Seru banget, banyak ilmu yang kita dapat hari ini. Kita juga dapat Hadiah dong. Jadi nggak sia-sia ya kita belajar di tempat Komisi Pemilihan Umum. Banyak pelajaran yang kita dapat. Apapun hal yang kita nggak tahu, dengan cara kita mengikuti kegiatan hari ini, jadi banyak yang kita tahu. Baik, mungkin cukup sampai di sini aja ya acara hari ini. Terima kasih sudah sampai akhir. Dadah.